the gates of Universitas Negeri Jakarta, prepare to take a unique academic journey in a place where multicultural perspectives and practices create an atmosphere that will meet your highest expectations and help you reach your goals. Situated in the heart of the capital city of Indonesia, Universitas Negeri Jakarta has played an important role in developing scholarship in education. Ayo kawan, kita masuk ke SMK Negeri 1 Gunung Sindur. Berdiri pada tanggal 12 Mei 2011 di atas luas lahan 11.919 meter persegi yang terletak di Jalan SMP Negeri 3 Gunung Sindur, Desa Rawakalong, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Dengan visi menjadikan SMK berstandar nasional serta menghasilkan tamatan yang memiliki IMTAK, IPTEX, mandiri siap kerja, kompetitif, dan bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, nama saya Agung Suhantoro dari SMK 1 Gunung Sindur. Pada pagi hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya mendapatkan tugas dari Universitas Negeri Jakarta untuk pembuatan video UKIN dengan tema yaitu kerja bangku dengan judul yaitu proses pembuatan diameter luar dan ulir luar dengan jurusan teknik mesin dengan NIM 2015-23-0009. Sebelum kita praktek, mari kita ikuti dulu pemaparan materinya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Baik, sekarang kita pertemuan selanjutnya yaitu proses pembuatan diameter luar dan ulir luar. Ya, yang sudah kalian lakukan dari proses-proses sebelumnya. Ini berkelanjutan untuk proses pembuatan palu. Ya. Sebelum saya mulai pembelajaran materi pada pagi hari ini, lebih baik ketua kelas pimpin doa. Silakan. Ya, sebelum mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Amin. Doa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat beraktivitas seperti biasa. Saya absen dulu ya, biar kita mengetahui jumlah peserta yang hadir pada pagi hari ini. Abdul Rafi. Ya. Agil? Hadir. Ya. Ajar Gopari. Aziz Padurul Rohman. Ajril Dapa Akbar. Patir? Ya. Baik. Semoga yang tidak hadir pada pagi hari ini atau sakit berhalangan tidak hadir, semoga cepat diberikan kesembuhan bagi yang sakit. Bagi yang alpa, semoga dibukakan pintu hatinya agar biar lebih semangat lagi dan mau masuk sekolah. Udah tahu tugas pada pagi hari ini? Kalian materinya apa? Udah tahu? Ya, berkelanjutan dengan materi yang sebelumnya. Sebelumnya pertemuan pertama kamu sudah membentuk atau membuat kepala palu.
kedua kamu pertemuan yaitu membuat diameter dalam dan ulir dalam. Sekarang pertemuan ketiga yaitu membuat diameter luar dan ulir luar, ya. Atau biasa kita sebut tangkai palu, ya. Paham ya? Tapi sebelum saya bahas materi, saya akan menjelaskan tentang K3 dulu, ya. Karena APD ini sangat penting untuk kita orang workshop kerja menggunakan alat perkakas atau mesin, itu harus menggunakan APD. APD saya ingatkan kembali, ya, yang sering kita gunakan yaitu kacamata untuk melindungi mata. Ya, kacamata ada dua, bisa kacamata transparan untuk pada saat proses kita menggerinda atau membubut atau mengepris. Ada juga kacamata hitam atau topeng las, ya, itu digunakan pada saat kita proses pengelasan. Terus kedua, masker bukan hanya digunakan pada saat ada COVID, ya, tetapi kalau kita orang teknik harus menggunakan masker, karena ketika kita menggerinda atau mengelas, ya, atau membubut, ada asap atau kumparan percikan api, debu, ya, pada saat proses machining itu bisa disaring atau dihilangkan biar tidak terhirup langsung oleh hidung atau paru-paru kita, ya. Jadi maka dari itu kita harus lindungi paru-paru kita menggunakan masker, ya. Terus sarung tangan. Sarung tangan ada beberapa jenis, yang terutama yaitu jenisnya yang kain majun dan sarung tangan las. Yang kain majun digunakan biasanya untuk kerja bangku kayak ngikir, bongkar pasang mesin, ya. Tetapi pada saat kita mengasah atau menggerinda, ya jangan menggunakan sarung tangan, nggak boleh. Karena dikhawatirkan kain majunnya itu akan kelilit oleh batu gerinda atau mesin gerinda, ya. Atau pada saat kita membubut, ya jangan menggunakan sarung tangan juga. Takutnya kelilit, nempel, kesayat, ikut putaran mesin bubut, berbahaya. Sebelum saya lanjut, apa yang kamu ketahui alat-alat bantu pada saat proses menyenai? Ada? Pertama kikir, Pak. Kikir, oke. Betul, satu kikir. Karena membuat tangkai itu harus dikikir dulu, ya, menjadikan diameter 10 mm. Terus ada lagi? Amplas, Pak. Amplas. Oke, boleh. Karena amplas dibutuhkan nanti kalau udah selesai, udah jadi semua finishing, biar kinclong, biar tidak mudah karat atau pegangnya kita enak halus, ya. Terus ada lagi ragum, ya pasti untuk menjepit benda kerja ragum. Itu alat bantu termasuk alat utama, ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, apakah pernah kalian mendengar tentang menyenai, bagaimana prosesnya? Ada yang pernah? Atau melihat di YouTube? Pernah. Di mana? Pada saat menyenai itu membutuhkan alat yang pegangan. Yang kencang? Nggak kedengeran, maaf. Itu Pak membutuhkan saat benda besi yang panjang itu, yang alatnya itu, yang dibutuhkan alat senainya. Oh, alat senainya. Ya, itu diputar pada bendanya. Oh, prosesnya diputar. Ya, betul.
Jadi proses menyenai itu diputar hampir sama mirip dengan kita mengetap, cuman beda matanya saja sama tangkainya, beda bentuk ya. Tapi proses pengerjaannya hampir menyerupai sama. Paham ya? Oke. Sebelum saya lanjut ke praktek, apa ada pertanyaan tentang materi pada pagi hari ini? Bagaimana cara saat mengenai itu? Apakah kerjanya juga bisa masuk pada saat palunya? Bagaimana pada saat proses menyenai tidak bisa masuk? Jadi ketika kamu menyenai, kalau ini tidak masuk-masuk, ada beberapa faktor. Terutama ya ini benda kerjanya biasanya ini terlalu besar. Ya. Sehingga ini tidak masuk ke senai. Ya. Bisa jadi kamu mengikir kurang dari 10. Misalnya masih 10,3, 10,5 atau bahkan mungkin 11. Nah, ini akan sulit masuknya. Terus kedua faktornya yaitu kamu tidak mencemper. Ya. Karena di bagian ujungnya sini ini contoh yang sudah punya teman kamu yang dikikir berdiameter 10 ya. Nah, ini harus dicemper biar masuk dulu dari awalan. Biar ada alurnya, langkahnya ya, biar masuk. Nah, makanya dari awal tadi dibilang ini harus kalau bisa 9,7 ya, biar bisa mudah masuk senainya. Tapi jangan kurang dari 9,7. Nah, nanti bisa nyeplos ini. Ya, paham ya? Setelah tentang APD, saya masuk ke materi. Ya, kamu harus tahu sebelum masuk ke materi, saya ada tujuan pembelajarannya. Yaitu satu, siswa mampu membuat diameter luar dengan baik dan benar. Dengan proses pengikiran, membuktikan hasil pengaplikasian produk sesuai gambar kerja. Ya. Jadi yang kita buat diameternya 10 yang nanti akan kita senai itu jangan sampai miring pada saat proses pengikirannya. Karena ketika kita miring atau opal nanti akan hasil akhirnya pada saat proses pembuatan ulir akan kurang baik. Terus tujuan pembelajaran kedua yaitu siswa mampu membuat ulir dengan baik dan benar dengan cara proses menyenai, membuktikan hasil pengaplikasian produk sesuai gambar kerja. Ya. Jadi dibuktikan penyenaiannya hasilnya miring atau tidak. Terus lurus atau tidak. Terus pas di palunya atau tidak. Karena menyenai juga kalau tidak sesuai SOP-nya bisa nggak kepake ya. Jadi jangan asal-asalan menyenai itu. Paham ya? Selanjutnya yaitu kerja bangku adalah teknik dasar yang harus dikuasai dalam pengerjaan benda kerja secara manual. Pekerjaan kerja bangku melakukan penekanan pada pembuatan benda kerja dengan alat tangan dan dilakukan di bangku kerja atau meja kerja. Yaitu alat yang kita gunakan pada pagi hari ini yaitu satu yaitu kikir rata dua sisi, flat double cut pail. Jenis paling umum disebut pail besar yang ideal untuk memotong yang cepat atau untuk mengikir dengan cepat. Terus kedua, kikir rata tunggal.
Ada gambarnya ya, bisa dilihat nanti karena di bengkel ada yang setengah bulat, ada yang bulat, jadi jangan sampai kamu mengambil kikir yang salah berdasarkan fungsinya ya. Kikir rata tunggal single cut mill pail, alat ini digunakan untuk menyelesaikan permukaan pipi secara baik. Cara mengikir yaitu satu, tangan kanan peganglah tangkai kikir dengan posisi ibu jari di atas pegangan dan jari lain di bawah pegangan. Kedua tangan kiri ditempatkan ibu jari pada ujung kikir dan jari yang lainnya sedikit dilakukan tekukan akan tetapi tidak sampai memegang atau menggenggam. Yang ketiga, menggunakan kikir dengan gerakan yang tidak terlalu kuat dan pegang kikir dengan tangan ujung kikir dipegang oleh ibu jari dan jari-jari lainnya. Nah, ini proses gambar daripada mengikir. Sama kita prosesnya, pegangannya sama seperti dengan kita mengikir pada saat mengikir bentuk segi empat palu yang pertemuan pertama ya. Ini mengingatkan kembali di pertemuan pertama, ini pertemuan ketiga kita ada proses ngikir ya. Proses ngikir sama aja ya, cuman beda bentuk yang akan kita buat. Kalau dulu tantangannya kita bagaimana caranya segi empat, kalau sekarang bagaimana caranya kita harus bulat. Paham ya? Ini ada gambaran senai dan tangkai senai yang sebelum kita pasang. Nanti tangkai senai kita kendorkan dulu, baru ini dimasukkan ke tengah ini ya. Di tengah-tengah udah masuk, baru kita pasang. Nah, cara membuat ulir menggunakan senai yaitu satu, senai dengan informasi ukuran pada senai menghadap ke atas dan skrup bagian atas pas ke dalam alur. Kedua, kencangkan skrup pada dudukan agar senai tetap pada tempatnya. Pastikan semua skrup pas dengan lakukan pada senai. Ketiga, lumasi ujung batang benda kerja yang akan dibuat ulir ya. Terus ini adalah gambar kerja yang kita akan proses penyenaian. Ini di sini bisa kalian lihat panjang 18 ya. Panjang 18, diameter awal ini yaitu 12 dijadikan diameter 10 atau 9,7 mm. Paham? Kenapa Pak harus dibuat 9,7? Karena sisanya 0,3 itu biar masuk ke senai biar lebih mudah, dan nanti hasil ulirnya pun akan ngangkat dia. Nanti hasil akhirnya bisa jadi 9,9 mm ya. Walaupun kita jadikan 9,7, nanti hasil akhirnya akan mencapai 9,9 atau 10 mm hasil akhirnya. Pak, bagaimana kita kalau mengikirnya yang diameter 10 itu jadi 9? Nah, itu jangan. Nanti bisa nyeplos atau tidak bisa disenai. Terlalu kecil. Paham ya? Jadi toleransinya hanya 3 mm. Jangan sampai lebih dari 3 mm. Ya.
Jadi toleransinya itu hanya 0,3 mm. Jangan lebih dari 0,3 mm. Kalau lebih dari 0,3 mm dikhawatirkan nanti nyeplos. Ya. Pak, gimana kalau nanti dibikin 9? Wah, nyeplos. Nggak bisa dibuat ulir luar. Ya, paham ya? Menggunakan senai. Baik, terima kasih materi pada pagi hari ini. Nanti saya contohkan proses pemasangan penyenaian dan penyenaian pertama kalinya seperti bagaimana. Saya akan contohkan langsung di meja kerja. Terima kasih. Perhatikan, ini seperti penjelasan yang seperti yang pertemuan pertama ya. Di sini tangan kiri di ujung, ini tangan kanan. Ingat kuda-kuda nyerong ya. Jangan sampai lupa. Nah, agak nunduk badan kita agar kita enggak terlalu pegal. Ya, ngikir. Terus dengan panjang ini 18. Ya. Panjangnya 18 yang akan kita bulatkan. Karena ini untuk mengikir yang bulat, diameter 10. Ya, paham ya? Terus lakukan itu terus menerus sampai jangan sampai opal. Jadi putar gitu, terus giniin lagi. Ntar putar lagi ya sampai bulat ya. Paham ya? Nah, terus ini contoh lain dari sisi seperti ini. Atasnya kikir juga. Jangan sampai ini ada nonjol seperti ini tersisa ya. Nanti kalau udah berbentuk diameter 10, jangan lupa yang tadi teman kalian bertanya, biar bagaimana caranya pada saat proses penyenaian itu tidak mudah masuk atau susah untuk masuknya, ini harus dicemper bagian sampingnya. Ya, ini harus dicemper bagian sampingnya seperti ini. Ya, nanti kalau udah diameternya 10, paham ya? Dicemper ininya. Biar ada alur buat masuk ini. Oke. Perhatikan. Nih punya teman kamu sudah selesai ngikirnya. Nah, jika sudah selesai, perhatikan. Ini pastikan terjepit dengan kencang ya. Ketika sudah kencang, kita masukkan kepada benda kerja yang akan kita senai. Perhatikan kuda-kudanya biar kuat. Terus ketika nyenai, perhatikan ini jangan sampai miring ya. Ininya harus sejajar, lurus. Perhatikan ya. Nah, ini harus sejajar, lurus, agak ditekan sedikit biar masuk dulu awalnya. Nah, kalau udah masuk tinggal diputar, mundur lagi. Nah, jangan lupa kasih pelumas oli. Kasih pelumas oli ya. Nah, gitu. Nah, pastikan ini kan miring nih. Nah, ini jangan sampai miring, harus lurus si besinya. Ya. Besi behalnya harus lurus. Perhatikan ya. Tuh. Ini harus lurus juga. Nah. Kalau miringnya ke kiri, kita akan tekan ya. Ke kirinya. Nah, agak tekan. Miringnya kemana nih ya? Nah, kita tekan. Nah, mundur, balikin. Nah, udah gini, tekan lagi kalau masih miring. Ah, sampai benar-benar lurus. Paham? Paham. Ya. Iya, kesel. Hop. Mundur. Ya. Jadi ketika nyenai dapat 90 derajat atau setengah lingkaran, mundur, balikin. Coba.
Nah, kalau nggak masuk kayak gitu, berarti masih kegedean, kikir lagi. Iya, kalau susah masuknya. Sampingnya cemper tuh, cemper kurang masuk itu. Kikir lagi. Nah, gituin. Ya, tadi nyontoinnya gimana ngikirnya? Nah, kalau udah selesai, kamu pengambilan nilai. Nah, gitu. Jadi, ini kamu diharapkan ini lembar refleksi peserta didik. Di sini kamu diharapkan memberikan nilai kepada saya dalam bentuk gambar emoji ini. Ya, pilih yang kamu sukai. Ya, di sini ada gambar-gambarnya, penilaiannya, ya, secara lembar refleksinya. Di sini lembar nilainya. Nah, ini kalau sudah berbentuk yang dibuat diameter luar dan ulir luar, maka pengambilan penilaiannya. Tulis nama kamu di sini. Kelas TM1 atau TM2? TM1, Pak. Ya, TM1. Nah, di sini lihat menyiapkan peralatan kerja. Nah, tadi kamu apa saja yang disiapkan? Pahat. Ulir. Ya. Nah, terus apa lagi? Ulir. Mal ulir. Ya. Apa lagi? Sama pelumas, Pak. Pelumas, oli. Satu lagi, ada lagi tangkai senai dan senai. Alat mengukur. Panjangnya tadi ini berapa? Diukur pakai jangka sorong. Coba ukur lagi, ambil jangka sorongnya. 18. Coba ukur. Berapa itu? 18, Pak. 18. Oke. Terus selanjutnya apa itu? Mengikuti apa itu? Mengikuti praktek-praktek kerja yang ada. Oke, sesuai SOP. Poin 5. Apa lagi? Baca gambar teknik. Membaca gambar teknik. Iya. Boleh. 5. Karena udah sesuai dengan gambar. Terus Fungsi komponen. fungsi Komponen. komponen. Oke. Lebih cepat dan tepat. Karena ini selesai pertama, jadi poinnya 10. Ya, jumlah total 100. Oke, terima kasih. Bawa lagi, nanti dikumpulkan. Ya. Siapa yang udah selesai? Nilai lagi sini. Ukur panjangnya dan ininya, kisar ulirnya ya. Kisar ulirnya benar apa enggak? 1,5 ya. Baca. Melihat kesalahan. Apa kesalahannya tadi? Ada enggak kesalahan pada saat proses pengikiran atau penyenaian? Penyenaian. Iya. Kenapa salahnya? Pas baru dimasukin. Baru dimasukin? Ya terlalu miring. Terlalu miring. Iya. Emang gak dicempar? Wah, ini mah punya kamu kikirannya aja masih miring ini diameternya tuh. Iya. Tuh, lihat ya, kurang antara ininya. Kayak opal ini bahannya ya. Bahannya kayak opal ya. Semoga aja ntar dikikir lagi aja ini yang bagian luarnya. Yang ada angka-angka ini dikikir biar halus. Selanjutnya ya. Yang penting ini masuk dulu aja sama kepala palunya. Terus Komponen sesuai gambar. komponen sesuai gambar. Oke. Sesuai pekerjaan halus. Karena ini belum selesai bagian luarnya, jadi nanti dihaluskan ya.
pakai amplas, pakai kikir dulu, udah pas, ukurannya udah bagus, baru pakai amplas biar halus. Ya. Terus Fungsi komponen. secara fungsi saya perhatikan oke. Ya. Jadi nilai 10. Terus Lebih cepat dan tepat. ya karena kamu selesai kedua, oke lah udah termasuk selesai cepat 10. Oke. Nah, nanti kamu bawa benda kerjanya ya, kumpulkan pada saat sudah jadi semua dengan kepala palunya. Oke, bawa. Perhatikan, ini teman kalian ada yang belum selesai, biarkan, yang ngikir masih ngikir. Yang penting kamu yang udah selesai, perhatikan di sini ada lembar refleksi ya. Di sini kamu memberikan nilai terhadap mapel pertemuan kali ini seperti pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Kamu checklist gambar emoji yang kamu sukai secara penilaian kamu terhadap mapel ini ya. Terserah kamu nanti checklist mana gambar yang harus kalian pilih ya. Refleksi pengisian checklist, ambil. Ambil aja nggak apa-apa, tangannya beroli nggak apa-apa. Biasanya orang teknik mah agak kotor dikit, lembar penilaian mah refleksi mah nggak masalah ya. Ya. Nah, nanti itu isi sesuai nama ya, bisa dibaca nama kelas. Terus di sini ada Bapak Ibu guru bertanya apa kami senang atau tidak dengan pelajarannya. Nah, ini kamu gambarkan pembelajaran ini pada pagi hari ini dengan menceklis ini. Ya. Bisa dengan emoji yang kamu sesuai pelajaran ini. Terus kemudian kami boleh bertanya tentang apa saja kepada Bapak Ibu guru. Jadi pertanyaan kamu apakah tadi jawaban saya sudah senang atau belum pertanyaannya, atau pas atau belum gitu. Terus selanjutnya Bapak Ibu guru selalu memberikan contoh pembelajaran dengan satu yang mudah kami pahami. Tadi contoh pengikiran, contoh cara mengikir, contoh menyenai apakah mudah dimengerti atau tidak. Menurut kalian bisa digambarkan melalui emoji yang kamu checklist. Terus Bapak Ibu guru mau menjawab semua pertanyaan yang kamu tanya selama proses belajar ya. Terus Bapak Ibu guru selalu memberikan pembelajaran beda yang membuat kami senang ya. Cara penyampaiannya maksudnya di sini ya. Nah, itu bisa diisi sekarang ya, bisa diisi. Nanti dikumpulkan lagi. Paham? Paham. Nah, nanti dikumpulkannya sesuai dengan benda kerja. Kalau udah jadi dikumpul. Selanjutnya Bapak Ibu guru selalu memberikan contoh pembelajaran dengan satu yang mudah kami pahami. Tadi contoh pengikiran, contoh cara mengikir, contoh menyenai apakah mudah dimengerti atau tidak. Menurut kalian bisa digambarkan melalui emoji yang kamu checklist. Nah, itu bisa diisi sekarang ya, bisa diisi. Nanti dikumpulkan lagi. Paham? Paham. Nah, nanti dikumpulkannya sesuai dengan benda kerja. Kalau udah jadi dikumpulkan juga. Paham ya? Terima kasih. Yang belum dinilai ya, di sini kamu akan ada penilaiannya, makanya usahakan serapih mungkin, sebaik mungkin, sesuai dengan gambar kerja ya. Tadi ada beberapa yang sudah selesai dan sudah dinilai ya. Maka
kalau dilihat yang sudah selesai itu tadi cukup hati-hati. Semoga hasil yang lain juga bisa mengikuti seperti itu. Hasilnya bagus, lurus, lingkarannya pun cukup baik ya. Dan hasil penyenaiannya pun baik. Nggak ada kendala. Sebelum saya tutup, apa sih kesulitan yang kamu jumpai pada pertemuan pagi hari ini? Proses pembuatan diameter luar dan ulir luar. Ada pertanyaan? Ya, silakan bertanya. Saya itu tadi salah di sininya Pak, di atasnya Pak, nggak masuk malah. Itu gimana Pak? Oh, punya kamu belum selesai, belum nyenai. Iya. Jadi gini, ketika kamu proses yang seperti tadi di materi, hati-hati kata saya, perhatikan. Diameternya harus benar-benar 10, maksimal 10 mm atau 9,9 atau 9,7 mm. Ya. Jadi artinya kalau bisa kurang dari 10 mm. Tapi toleransinya jangan terlalu kecil. Harus 9,98 atau 9,9. Ya. Jangan sampai kamu jadikan diameternya 9. Ah, itu nanti longgar, nyeplos, nggak bisa disenai. Nggak berfungsi. Ya. Kamu di sini diharapkan yaitu 9,7. Ya. Jadi ada toleransi 0,3 mm. Ya. Jadi penyebabnya punya kamu itu bisa kemungkinan dari diameter terlalu besar atau daripada ujung benda kerja itu tidak dibuat chamfer. Ya, jadi susah, kesulitan pada saat kamu proses penyenaian pertama kali. Sebelum ditutup, jangan lupa pimpin doa sama ketua kelas ya. Biar pertemuan pada pagi hari ini ada manfaatnya dan ada pembelajaran yang kalian dapat pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian di masa depan. Ya. Doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dimulai. Doa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke, terima kasih.